Sekarang kan yang konferensi perubahan iklim yang COP26 yang di Glasgow itu, Skotlandia kan baru tuh November kemarin. Itu kan temanya tentang zero emission, emisi karbon 0 sampai pertengahan abad ini. Terus suhu bumi dijaga sampai hanya maksimal 1,5 derajat Celcius. Nah, gimana caranya mengurangi emisi dari industri, dari aktivitas manusia? Kan salah satunya kan harus reforestasi, reboisasi, menanam. Nah itu deh, mengenai kearifan lokal, gua rasa di Jawa Barat, gue yakin apalagi di Bali ya, itu kaitannya dengan wisata lah, dengan pertanian, justru itu bisa saling melengkapi kalau gue lihatnya. Di Bali justru keaslian itu ya, keaslian gitu. Orang-orang Barat mungkin lebih tertarik daripada dia merasakan suasana Eropa atau suasana kota ya, ini ya. Nah, kenapa gitu ini tidak dijadikan model blueprint wisata di Indonesia ya? Model taruh gini Le. Kemarin misalnya ada mengenai kelaparan karena Covid gitu ya. Itu masyarakat Cipta Gelar, masyarakat di perkampungan adat di Jawa Barat, mereka happy nih. Kenapa? Mereka punya lumbung padi, punya musim tanam, musim panen yang teratur, punya pengairan model kalau di situ Subak kan kalau di pengairan kita yang teratur, dan mereka yang penting Le, mengenai keberlanjutan ini nih, orang Sunda itu ya di daerah Pasundan ini, mereka punya model konsep ya, konsep tata ruangnya itu membagi tiga macam. Satu hutan larangan yang benar-benar konservasi itu ya, kemudian yang penampang ini. Kemudian yang ketiga itu tempat daerah-daerah baladahan misalnya untuk ekonomi gitu. Ini kan sebenarnya secara kalau kita ngomong masa universalisme mengenai konsep keberlangsungan, kayaknya gitu kan bisa diterapkan di Indonesia ya. Itu sangat cocok. Kalau dengan masyarakat Priangan yang sudah notabene kental dengan budaya kearifan lokal, menjaga bentang alam mereka dengan kearifan lokal yang luhur itu sebenarnya menjadi guardian of life. Betul. Penjaga kehidupan kita untuk masa depan generasi yang akan datang. Nah, tinggal sekarang itu disosialisasikan, jadi dibakukan, bahkan dijadikan edukasi. Iya, diedukasikan ke masyarakat ya? Jadi bakukan, menjadi kurikulum pendidikan berbasis budaya dan alam sekitar. Betul. Karena bicara lingkungan nggak terlepas dari bicara budaya. Oh iya, karena balik lagi dalam konsep kita kan mengenai kemandirian di bidang ekonomi atau keberdikarian, kemudian kedaulatan di bidang politik dan kepribadian di bidang budaya. Ya. Kayaknya kita terapkan ini cocok banget cocok. Kita menggunakan konsep tata ruang dengan konsep asli yang berkebudayaan, itu pasti akan mempunyai inggit yang kuat deh. Betul. Daripada kita misalnya teman-teman kita di legislatif harus studi banding keluar negeri mana yang tentu kebudayaannya sendiri nggak sama gitu loh. Karena yang namanya teknologi pasti punya kebudayaan sendiri kan. Betul. Bagaimana dia pakai teknologi Eropa Barat yang sementara di sini kita punya kebudayaan sendiri gitu loh. Ya nggak Le? Betul. Sebenarnya nenek moyang kita sudah punya sistem berpikir yang katakanlah jangka panjang sekali dalam menjaga kelestarian alam di pijakan mereka itu, di bumi mereka berpijak. Karena orientasinya keseimbangan hidup dan pengolahan alam itu untuk berkelanjutan. Betul. Tinggal sekarang pemerintah gimana caranya mengayomi, memberikan katakanlah edukasi, sosialisasi, dan mungkin juga bantuan-bantuan teknologi yang bisa untuk melakukan tepat guna dan intensifikasi itu yang penting. Keterbatasan lahan, tapi dengan adanya bibit-bibit unggul yang lebih bagus, produktivitas lahan itu meningkat. Perkebunan. Betul. Jadi mereka petani-petani kita, masyarakat kita di ladang, di hutan, di masyarakat sekitar hutan itu tidak melakukan ekspansi lahan yang berlebihan. Betul. Gitu. Kadang-kadang gini Le, itu ekspansi lahan itu dilakukan misalnya gini Le, karena ini kan banyak humus nih, nggak usah dicapai-capai mupuk gitu Le. Nanti kayak nomaden gitu deh, pindah lagi. Sebenarnya padahal itu lahannya harus dikonservasi. Ketika lahan itu digunakan untuk itu, datang hujan Le, lu bayangin aja itu
lu tingkat haranya segala macam ke bawah air lah. Iya. Hutan itu akan penuh dengan sendirinya. Gitu. Ini yang kejadian loh itu. Banyak. Nah sebenarnya ya memang harusnya ya itu kita balik lagi. Tidak ada salahnya kalau kita menerapkan kearifan lokal di daerahnya masing-masing, ya kan? Betul. Karena ini bukan sesuatu yang mistis, yang beda, yang kurapat, tapi ini akan bisa berdampak ya untuk kelangsungan kehidupan ke masa depannya, Le. Betul. Gitu. Setuju. Makanya suku-suku tertentu di Indonesia kayak Baduy, Baduy dalam itu Cipta Gelar, kayak di daerah Sukabumi, Bali, suku-suku tertentu itu memang yang lebih konsisten kepada kepada nilai-nilai alam luhurnya mereka itu. Jadi mereka kadang-kadang juga mengisolasi diri, sebenarnya ada manfaatnya. Betul. Mereka menjaga alam itu bener-bener nyatu mereka dari sisi budaya dan dari sisi aktivitas mereka. Mereka hidup dicukupi oleh alam. Betul. Nggak perlu berlebihan hidupnya. Ya. Kesederhanaan itu kuncinya itu. Karena misalnya ada di Baduy, siapa sih yang ngerusak? Ya orang-orang yang nebang-nebang kayu itu apa orang Baduy? Gua rasa bukan, Le. Pernah ada kejadian dulu kan? Orang-orang pendatang. Oh, bahkan atas nama agama dia nebang-nebang di situ kan. Betul. Nah itu memang kejadiannya begitu gitu. Nah kita sementara memang sih ya nggak gampang juga sih tugas-tugas pemerintah ya. Makanya harus stakeholder ini udah harus kerja sama. Makanya pemerintah sebenarnya bisa melakukan ini, memberikan insentif sebenarnya. Jadi gini, kalau pemerintah mau melakukan intervensi, memberikan insentif melalui mekanisme, katakanlah mekanisme buat insentif lingkungan, itu sebenarnya masyarakat di sekitar desa, sekitar hutan yang mau melestarikan, ketika mereka melestarikan itu dikasih insentif. Harusnya ya? Iya, sebagai Sebagai stimulus mereka. Iya, stimulus mereka. Jadi ketika mereka dilarang menebang hutan dan mengubah lahan di gunung, di hutan itu menjadi lahan pertanian yang tanamannya satu musim, padahal itu di ketinggian ratusan meter di atas permukaan laut dan di kemiringan juga ya? Itu kan juga berisiko bencana ya. Kasih insentif dong sama pemerintah. Iya. Dia menanam tanaman-tanaman keras yang bisa mengikat tanah, terus juga bisa menyimpan air sebagai sumber di hulu mata air kita. Ya dikasih insentif sama pemerintah. Iya, karena yang gue takutkan gini, kita tuh disebut jantung paru-paru dunia, tapi TBC sebenarnya, Dek. Iya, itulah. Tuh kan, mengerikan banget gitu. Mengerikan. Makanya kan sekarang kan yang konferensi perubahan iklim yang COP26 yang di Glasgow itu, Skotlandia kan baru tuh November kemarin. Itu kan temanya tentang zero emission, emisi karbon 0 sampai pertengahan abad ini. Terus suhu bumi dijaga sampai hanya maksimal 1,5 derajat Celcius. Nah, gimana caranya mengurangi emisi dari industri, dari aktivitas manusia? Kan salah satunya kan harus reforestasi, reboisasi, menanam sebanyak-banyaknya kan. Oh ini memang ini kecenderungan orang untuk menebang hutan begini deh. Misalnya ada pembagian lahan yang 2 hektar itu ya. Itu tuh rata-rata tidak diambil dari HGU yang jatuh tempo, HGU perkebunan sekarang banyak yang jatuh tempo tuh, ya kan? Itu cenderungnya untuk memperluas lahan yang tadinya itu hutan gitu loh. Iya nggak? Yang itu kejadiannya, Le. Sementara yang lahan-lahan misalnya bekas perkebunan teh gitu ya. Ya gua kalau ngomong itu diterlantarkan atau dibiarkan sih kayaknya terlalu ini banget ya, terlalu menuduh banget ya. Tapi kenyataannya begitu, Le. Ini kan lahan itu ya yang dialih dayakan menjadi lebih produktif lagi. Karena blueprintnya kan udah jelas, Le. Daripada dia membuka hutan baru gitu untuk dialih fungsikan jadi lahan pertanian atau wisata kan gitu kan. Nah, sekarang, Le, ini kan kita itu pertama bukan seperti menegakkan benang masa gitu, Pak. Karena kan ini belum hancur banget lah. Betul. Memang udah hancur tapi masih kita bisa. Tentunya gue juga tidak terlalu keinginan untuk revolusi untuk misalnya membenturkan gitu ya, membenturkan ini ya, untuk membenturkan keadaan ngadu-ngadu antara pemerintah dengan legislatif dengan masyarakat, enggak. Sekarang pola kerja sama ya yang ideal ya dalam rangka kolaborasi. Lu sebagai konsultan sustainability ini, Le, gimana, Le? Lu skupnya bukan satu perusahaan nih, Le. Lu melihat skupnya satu daerah gitu loh. Di lebih kolosal lagi ya. Gimana caranya, Le?
Ya pertama kita harus mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Oke. Masuk ke situ dulu. Kita kontrol supaya tidak terjadi perubahan Stakeholder di daerah kayaknya karena ada DPRD juga di situ. Situ jangan sampai terjadi perubahan lahan, tata guna lahan itu menjadi areal-areal yang bukan untuk untuk jalur hijau, untuk ruang terbuka hijau. Seperti itu. Jadi itu harus jelas juga dikawal dari sisi kebijakannya. Nah, kalau memang misalnya kan begini, kita kan sekarang proyek infrastruktur banyak di Indonesia nih, jalan tol, pelabuhan, food estate, terus pembukaan lahan gambut untuk 1 juta hektar untuk pangan kan di Kalimantan Tengah. Ya memang kalau memang itu zonanya diperuntukkan itu, ya harus dilakukan mitigasi risiko. Termasuk adaptasinya bagaimana. Yang aneh lah kalau ada perubahan iklim lah. Ya itu. Kan perubahan iklim kan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi mencegah. Adaptasi ya kalau sudah kadung terjadi risiko bencana, ya bagaimana kita bisa hidup dengan sustainable di area itu. Nah, itu harus dari kebijakannya. Kedua dari pemantauan atau pengontrolan dari mulai masyarakat, media massa, LSM, tokoh-tokoh budaya itu harus terlibat. Dan jangan sampai suatu daerah tiba-tiba ini lahan pertanian yang harusnya stok pangan kita, yang secara natural dia sudah terbentuk menjadi lahan pertanian sejak puluhan tahun, ratusan tahun lalu, tiba-tiba jadi areal industri. Loh, itu kenyataan. Sentra ekonomi. Nah, itu nanti stok pangan kita bagaimana? Ketahanan pangan kita. Betul. Jadi memang harus menebang hutan lagi, naik ke atas. Itu konsepnya gini, Le. Konsepnya itu karena gini, sekarang tuh kan kita susah menentukan petani itu regenerasi. Mungkin 2-3 lagi udah nggak bakal ada yang mau menjadi petani lu, Le. Ya, pertama itu. Sementara mereka tuh paling tidak kalau setelah lulus SMA dia memilih kerja di pabrik, Le. Jadi nggak aneh kalau misalnya ketika di Jakarta dinaikkan UMR-nya, para pengusaha tuh banyak lari ke daerah dan membuka pabrik baru gitu. Karena untuk 1 tahun beda selisih UMR yang di daerah itu, Le, itu bisa bikin pabrik, Le. Ya memang itu bisa memenuhi kebutuhan mata pencarian di daerah itu sekalipun tidak semuanya. Akan tetapi lahan-lahan itu dengan sendirinya otomatis dong. Betul. Hilang dong lahan produktif itu. Betul. Iya nggak? Ya memang semua itu harus ada pengendalian. Jadi kalau misalnya masyarakat Indonesia ingin kembali menjadi masyarakat agraris, atau orang-orang di Jakarta, kota-kota besar ingin kembali ke desanya, membangun desanya, ya pertama kuasai dulu teknologi pertanian saat ini. Itu pertama kan. Banyak tuh di internet, bahkan di literatur kita kuasai teknologi tempat guna yang cocok untuk areal tersebut. Kedua, kan kalau kita bertani kan itu ada musimnya kan, musim tanam sama musim panen. Nah itu kan nggak setiap hari kita bisa memanen. Nah itu harus kita ada pola kita ganti apa. Misalnya kita beternak, ya kan? Atau ada model tumbang sari lah kalau dulu gitu ya. Atau kita selingi dengan beternak, beternak ayam, beternak kambing, bahkan perikanan. Ya kan? Konsep-konsep gitu ya. Jadi harus dikombinasikan tuh supaya kita dalam 1 tahun dia tidak berhenti ya. Iya, jadi produktif. Betul. Tidak berhenti. Benar. Nah, tapi masih ada kegiatan. Untuk itu pemerintah mempermudah modal usahanya. Ketika masyarakat di kota besar sudah jenuh ingin kembali ke desa, dan dia sudah katakanlah punya gelar, punya keinginan, mungkin punya jaringan, ya kan pemerintah kasih insentif ke dia. Gitu loh. Jadi kita istilahnya kembali ke zaman masa lalu tapi dengan konsep teknologi yang kekinian gitu loh. Jadi mereka ketika kembali ke desa ya lebih produktif, masa desanya makan lebih maju. Di situ kan bisa mengolah tanah, budidaya perikanan, terus bisa peternakan, semua masuk situ. Termasuk nanti kalau desanya cantik, hijau, asri kan bisa jadi ekowisata. Itu dia, Le. Bisa membangun irigasi. Yang sekarang tuh pertanian atau perkebunan apapun namanya itu harus orientasinya dengan wisata kayak untuk mencari nilai lebih di situ ya. Karena kalau kita mau pingin misalnya narik wisatawan dari luar negeri, dia itu kan nggak pingin datang ke sini seperti di negerinya. Seperti kenapa Bali lebih terkenal karena bagi dia tuh ada sesuatu yang unik gitu dibanding dengan keseharian.
Nah, kecenderungan wisatawan di kita, penggiat-penggiat wisata di kita itu justru ya itu deh, kayak seperti memindahkan kota ke hutan gitu loh. Betul. Malah itu yang merusak gitu ya. Merusak. Terus masalah sistem, masalah iklim. Gue dulu tuh waktu zaman gue kecil tuh nggak pernah tuh dengar ada badai gitu ya. Sekarang nggak ada badai gimana? Lu lihat nggak pasir-pasir tuh gunung-gunung kecil tuh ditebas untuk nguruk jalan tol atau reklamasi apa. Untuk bahan-bahan untuk. Pada akhirnya kalau dulu tuh misalnya di sebelah gunung ini hujan, di sebelah ini enggak. Nah, dengan diratakan kebayang nggak lo? Bayang. Itu pertemuan angin di situ. Iya. Jadi nggak seimbang kan? Nggak seimbang. Jadi perputaran udara, tekanan udara juga jadi nggak seimbang. Nah, itulah risiko bencana. Iya kan? Itulah kita makanya jangan alam melakukan penyimpangan. Alam tuh punya hukumnya tersendiri. Betul. Ada hukum alam tersendiri. Kalau misalnya lo gunung itu lo misalnya kalau istilahnya orang Sunda tuh gunung tuh temenang dilebur, jadi nggak boleh dirusak gitu. Iya. Lebak aslinya daratan nggak boleh dirusak juga gitu. Maksudnya itu ya itulah. Karena biar gimana tuh ada kaitan, pasti alam itu akan mengambil haknya. Iya, melihat dia misalnya istilahnya bukan penyimpangan tapi penyesuaian. Alam melakukan penyesuaian. Iya. Itu dia punya jalannya sendiri. Betul. Kalau misalnya gunung itu gundul pasti banjir. Benar. Itu bukan penyimpangan alam, tapi hukum alamnya begitu kan? Betul. Nah itu dia Le. Oke Le, untuk yang ini Le, untuk terakhir nih. Ya kita ngomong masalah kolosal satu daerah ya ini. Kayaknya kalau gue ngomong Indonesia tuh kan ada spesifikasi peristiwa ini untuk satu daerah gitu ya. Jadi di kita tuh di orang-orang di daerah Jawa Barat dan di daerah Sunda tuh umumnya punya konsep mengenai tata lahan tuh membagi 3 lahan yang gue jelasin tadi ya. Situ ada hutan Leuweung Larangan yang disucikan. Oke lah sekarang hutan itu tidak disucikan misalnya ya. Karena ada ketarikan dengan masalah akidah atau apalah gitu ya, terserah mereka lah. Paling tidak ada konservasi. Iya. Paling tidak konservasi ini ada bukan regulasi, tapi ada aturan-aturan hukumnya yang mengatur bahwa daerah ini tidak boleh dirusak. Gitu. Kemudian dalam sistem sustainability yang begitu tuh menjadi perhitungan nggak? Oh iya. Jadi kalau di sistem itu ada 4 konsep deh. North sesuai 4 arah mata angin. Jadi sustainability harus keseimbangan 4 unsur. Keseimbangan ya? Keseimbangan. North itu utara ya? Utara. Kalau di sustainability itu namanya nature. Terus ada juga east, timur. East itu ada faktor ekonomi. Oke. Terus ada south, selatan. Itu artinya society. Harus masuk ke sini perlindungan masyarakat. Terakhir adalah west, barat. Bahasa Inggrisnya well-being atau manusianya. Manusianya yang melaksanakan kegiatan itu juga harus seimbang keempat unsur ini. Jadi kalau bicara sustainability, selain tadi 3P, people, profit, planet, ini keempat arah mata angin ini punya nilai-nilai yang harmonis nih. Ini harus diseimbang nih. Dan seimbangnya itu bukan bicara dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang. Keberlangsungan itu ya. Betul. Karena bicara lingkungan, itu bicara generasi yang akan datang. Berpuluh-puluh, beratus generasi. Seperti itu. Makan kalau di dunia pengadilan atau dalam filsafat Yunani itu, ketika hakim ingin memutuskan suatu perkara, mana kepentingan ekonomi atau kepentingan lingkungan yang didahulukan, ada namanya tuh istilah di bahasa Latinnya itu indubia pro natura. Dalam keraguan-raguan, pilihlah kepentingan lingkungan. Pasti ngambil ke lingkungan. Pasti, karena lingkungan itu bicara jangka panjang kan. Perlindungan ke jangka panjangnya. Kalau ekonomi kan jangka pendek biasanya. Iya. Kayak indubia pro natura, natura nature kan. Dubia itu doubt, artinya keraguan-raguan. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya benefit of the doubt. Gitu. Jadi manfaat dari ragu-ragu. Manfaat ragu-ragu itu ya pilih lingkungan hidup. Sebenarnya kearifan lokal gitu tuh kalau nggak amat ya universal. Ya jadi universal. Humanis sebenarnya. Iya, betul. Kalau kita lihat itunya ya, model lu tadi jelasin 4 kan, misalnya di kita ada 4 ke 5 panjer gitu. Utara, selatan, barat, timur, tengah-tengahnya diri kita sebagai man, sebagai person gitu ya. Jadi 4 itu langsungnya tuh keselarasan itu.
keseimbangan hidup dan keberlangsungan hidup ya. Dan di situ Tuhan ada. Betul. Tuhan sebagai pencipta kan? Iya. Pencipta alam. Iya. Kalau kita merusak ciptaan Tuhan, betul. Yang terdiri dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan kan itu sebenarnya kita berdosa juga secara ekologis. Itulah dalam konsep kearifan lokal bahwa kebudayaan kita, di dalam kebudayaan kita tuh tidak distancing antara kita dengan Tuhannya, Betul. Iya nggak? Betul. Sebenarnya kearifan Indonesia tuh Nusantara hebat banget ya. Iya, ya? betul. Cuma kita nggak sadar aja kali yo. Iya, pertama itu sebenarnya sadar, cuman kita cuek aja karena jangka pendek itu. Jangka pendek karena ada kepentingan keserakahan itu loh. Jadi manusia itu kan homo apa istilahnya? Homo homini lupus kan. Homo homini lupus. Nah, jadi ya itu ada kadang-kadang kita gampang tergoda. Betul. Gitu loh. Seringkali kita manusia itu tergoda oleh kepentingan sesaat, apalagi kalau diiming-imingi. Iya. Orang mau cepat kaya. Nah, problemnya kan di Indonesia ini kan masyarakat agraris ini kan secara struktural miskin. Ya. Nah, itu harus dibenahi dari sisi fundamennya dulu. Dan itu kalaupun kaya itu tidak bisa instan ya. Bagaimana sumber-sumber daya itu dengan alat produksi yang ada bisa memanfaatkan ya ke tanah-tanah mereka, ladang-ladang mereka itu menjadi sesuatu yang produktif buat keluarga mereka maupun tetangga-tetangganya. Jadi di situ sustainability-nya berjalan. Iya. Itulah dulu kan pemikiran Bung Karno kan seperti itu. Betul. Bahwa ternyata di kita tuh lebih mengutamakan want daripada need gitu ya. Betul. Itu yang godaan kita juga, keinginan gitu banyak banget ya. Banyak. Padahal saya secara kebutuhan sudah terpenuhi. Karena keinginannya tuh jadi macam-macam gitu. Betul. Itu yang merusak ini kita. Oke, yuk sekarang gimana yuk? Ini kan menyangkut masalah masyarakat nih. Pola gue lebih cenderung ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa keadaan itu dibentuk oleh kesadaran atau kesadaran itu dibentuk oleh keadaan. Dua-duanya. Memang sih kalau itu dua-duanya, tapi kan secara ini kan dua-duanya bertentangan. Yang satu Hegel, yang satu Marx ya. Betul. Kalau gue yang kalau menurut saya sih Rousseau. Dari Rousseau kan timbul dari pemikiran. Nah, itu dia. Kalau pemikiran kita jernih, bening, hati kita kan juga hati nurani kita. Godspot kita. Godspot kita keluar. Jadi kita bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang salah. Oke. Nah, artinya kalau gitu bahwa keadaan apapun, sesulit apapun, kalau kita punya kesadaran ya. Betul. Pasti akan berubah itu. Betul. Tapi kalau kita kebawa-bawa oleh keadaan, kesadaran kita juga ya mungkin makin rusak ya. Benar. Itulah. Itu yang gue dapatkan dari teori-teori Hegel gitu. Termasuk Bung Karno, termasuk Ernest Renan gitu mengenai rasa di situ ya. Betul. Oke, yang jelas kayaknya sih yo perlu ada gini ini jadi masalah gini. Gue datang ke satu daerah dan daerah itu ngomong, Pak, ini dengan pembangunan ini 80% masyarakatnya setuju, Pak, yang 20% tidak setuju. Tapi gue nanya, yang 80% setuju sih kenapa? Oh, ternyata sudah ada sesuatu. Itu tuh jangka pendek yo, kepentingannya yo. Artinya bahwa kita juga sekarang kayak ini harus mulai lagi membangkitkan kesadaran masyarakat tentang hal-hal apa di masa depan. Yang mungkin yang paling penting kita harus berpikir ya untuk bagi gua ya masalah keberlangsungan dan kebertahanan ini, bahwa apapun yang ada di negeri ini, apapun kelestarian ini bukan milik kita. Itu adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Itu kuncinya benar. Itu kuncinya ya. Betul. Oke, yang terakhir. Yang terakhir apa saran lo ya? Ya, saran satu buat kita sendiri nih, sebagai kita pribadi ya, kita mulai dari yang kecil. Jangan buang sampah sembarangan. Yang kecil ya. Itu nggak gampang laksanakannya. Misalnya kita di mobil, tiba-tiba kita buang puntung rokok, buang kulit pisang itu juga kan nggak boleh sebenarnya. Oke, kalau kita ngomong masalah hutan lah, gue lagi dari Gunung Sepun. Kalau masalah hutan, satu, jangan memudahkan ganti-ganti regulasi. Itu loh. Yang jelas konservasi pasti harus ada. Ada hutan-hutan yang nggak boleh dijamah ya. Jadi ada yang istilahnya tidak boleh sama sekali. Nah, itu yang harus konsisten tuh. Kalau dulu tuh hutan larangan, sekarang konservasi lah gitu ya. Sama lah, larangan. Hutan lindung lah ya. Iya, betul. Hutan lindung. Itu kan hutan kan sumber air, sumber makanan, sumber ada biota-biota. Semua itu sumber hidup lah. Sumber kehidupan. Nah, itu harus dijaga dan itu nggak boleh. Betul. Itu sama sekali nggak boleh. Mau pemerintahnya mau ganti, kepala daerahnya ganti, ya nggak boleh dong. Ya, harusnya di situ tuh memang begitu ya. Betul. Terus kedua ya, supaya alam kita tetap terjaga, produktivitas kita harus
ditingkatkan melalui pendidikan. Artinya gini, ekonomi Indonesia kan biasanya Edukasi kali ya. ekonomi Indonesia kan biasanya dari sumber daya alam kan. Padahal itu ekstraktif. Betul. Ekstraktif. Nah, itu kita harus mulai berganti ke industri yang udah pada teknologi, yang sudah efisiensi. Iya. Nah, kalau kita masih menggali-gali alam, menggali-gali tanah untuk apa di devisa ekonomi, kan habis itu lama-lama. Jadi revolusi hijau juga, yo nantinya jadi buat ini juga banyak penyakit. Sumber mineral kan terbatas. Gitu. Apa kita terus perlu batu bara terus menerus kan? Iya, karena habis juga ada batasnya. Iya, ada batasnya. Seperti itu. Nah, kita harus, itu kan lewat pendidikan. Di kesadaran kolektif itu edukasi itu. Kesadaran kolektif itu dibentuk melalui pendidikan, dan itu kan pendidikan itu kan nggak bisa sejenak, terus lama. Gitu. Secara terus menerus ya. Nanti jadi suatu kekuatan, itu jadi apa ya? Suatu keabadian lah. Keabadian. Oke, enak banget nih ngobrolnya. Mungkin di lain waktu kita ketemu. Siap, ya. makasih banyak Pak Agus. Lu ke daerah gue lah di situ, kita sambil ngopi-ngopi di Bandung Selatan, Gunung Patuha. Iya, di Gunung Patuha. Saya pernah dulu ke Cianjur Selatan tuh, desa lupa saya namanya itu. Desa Cidaun. Oh, itu bisa nembus dari tempat. Iya, saya lewat apa Pengalengan. Oh iya, rutenya lewat Ciwidey harusnya. Ciwidey, iya, lewat Ciwidey. Pengalengan. Secara konvensional ya itu ada satu buku yang di Universitas di Baldwin di Inggris ya. Itu yang ditulis oleh Bujangga Manik, itu salah satu putranya Pangeran. Namanya Cagar Alam Gunung. Sebenarnya itu bisa nyentuh ke Garut, ke sana Pangalengan. Iya. Dan itu bisa nyentuh ke Cianjur. Betul. Jadi ada di kabupaten. Iya. Seperti Cidaun nih pertemuan itu pertemuan, kan. betul. Oke. Pertemuan lautnya sebenarnya Bandung nggak punya laut tuh. Iya, betul. 3 daerah itu secara tradisional. Cuma orang sekarang tuh melihatnya, terutama para investor tuh melihatnya bahwa yang disebut Gunung Seputu atau Patuha itu letusan gunung pada abad ke-10 dan 13. Yang kawah putih dengan kawah ada geotermal kan itu? Iya, gua nggak nyentuh itulah. Karena itu akan terjadi dengan fitnah, karena kayak gimana deh. Yang penting kita harus berupaya mengenai pelestarian hutan di situ. Itu ada hubungannya dengan paru-paru dunia. Pasti. Itu ada hubungannya dengan biota di situ, gitu. Baik flora maupun fauna, juga untuk kehidupan generasi kita di masa depan. Oke, yuk, terima kasih, yuk. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Pak Agus. Oke, salam integritas.